Bagi santri di kalangan Nahdiyin, Ramadan tahun ini tidak menyurutkan semangatnya untuk mengkaji berbagai kitab klasik. Meski dunia menghadapi COVID-19, justru para santri memanfaatkan digital untuk mengikuti kajian kitab via online atau ngaji virtual. Diawali dengan cuci tangan dengan sabun antibakteri, para santri salah satu pondok pesantren di Surabaya semangat memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan mengikuti nalaran atau kajian kitab kuning. Setelah itu, para santri menyiapkan tempat duduk sesuai protokol kesehatan, yakni physical distancing atau saling menjaga jarak. Kajian kitab kuning ini dilakukan biasanya ba'da subuh, ada pula yang menggelar di malam hari ba'da tadarus Al-Quran. Tradisi ini terus berlangsung hingga saat ini. Meski di tengah pandemi COVID-19, sebagian santri masih mengikuti kajian kitab kuning. Namun, ada sebagian santri yang mengikuti kajian kitab kuning dengan sistem daring atau ngaji virtual. Hal ini dilakukan karena situasi Ramadan tahun ini jauh berbeda dari tahun sebelumnya, karena dunia sedang menghadapi wabah corona atau COVID-19. Meski demikian, bukan berarti menyurutkan semangat para santri untuk mengikuti kajian kitab secara virtual dengan memanfaatkan digital. Itu ngaji kitab, dan kitab yang kita kaji itu adalah kitab Sahih Ibad. Kemudian sebelum kita mengaji bersama, kita itu saling menata bangku, kemudian saling menjaga jarak sesama teman, dan tak lupa pula kita sebelum melakukan sesuatu hendak mencuci tangan terlebih dahulu. Ya, masih libur, kita juga mengaji di sini. Ngaji kitab ya. Setiap hari apa ngajinya? Setiap hari habis subuh. Setiap hari. Para santri mengaku tetap menikmati kajian yang dilakukan di tengah wabah COVID-19 ini. Walaupun pondok sedang libur, namun tak menyurutkan semangat para santri untuk terus belajar kitab kuning. Irwanda Ikadisa, Surabaya TV. Patroli gabungan terdiri dari kepolisian, TNI, dan pemerintah kota Surabaya terkait pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Surabaya terus digelar. Patroli tak hanya dilaksanakan di Surabaya, tetapi juga di Sidoarjo dan Gresik. Di Surabaya, patroli skala besar pelaksanaan PSBB ini dilakukan di dua lokasi. Satu di antaranya di area Terminal Manukan, Kecamatan Tandes, Surabaya. Petugas gabungan mendapati muda-mudi asyik nongkrong di warung kopi. Petugas kemudian memberikan himbauan dan ketentuan terkait larangan di masa PSBB yang sedang diterapkan di Surabaya Raya. Satu di antaranya adalah pemberlakuan jam malam. Setelah sebelumnya dilakukan himbauan dan teguran memasuki hari keempat pelaksanaan PSBB di Surabaya Raya, petugas gabungan melakukan teguran dan tindakan dengan membawa muda-mudi yang kedapatan masih nongkrong di warung kopi. Ratusan muda-mudi langsung dinaikkan menuju ke truk yang telah disiapkan dan langsung dibawa ke Mapolrestabes Surabaya. Selanjutnya mereka menjalani pemeriksaan selama 1 kali 24 jam. Pemeriksaan itu meliputi pendataan dan menjalani rapid test COVID-19 atau virus corona. Jika ada yang terbukti positif berdasarkan rapid test, akan dibawa ke rumah sakit rujukan yang ada di Surabaya. Tapi kalau sudah mulai teguran dan tindakan, maka sudah aparat yang akan merapikan semuanya. Dan tentu kita berharap bahwa sinergitas dengan pemerintah kota dan kabupaten yang menjadi area PSBB, misalnya adalah sanksi dari mulai lisan, tertulis, penyegelan, penghentian sementara, sampai kemudian pencabutan izin. Kita tiap malam 3 kabupaten dan kota ini akan melakukan kegiatan semacam penyisiran ataupun jam malam yang mereka tidak taati, yang tidak jelas kegiatannya, kita akan bawa. Dalam patroli ini, petugas gabungan melakukan teguran dan tindakan kepada pelanggar aturan pelaksanaan PSBB sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil patroli pelaksanaan PSBB Surabaya Raya, petugas gabungan mengamankan 82 orang di kota Surabaya, 65 orang di Gresik, dan